Shalom jemaat Tuhan, terpujilah Tuhan kalau pada saat ini saya Pendeta Prapto dapat kembali menyapa jemaat Tuhan semuanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah senantiasa tinggal atas kehidupan kita semua. Amin. Hari ini saya melanjutkan renungan yang dari Roma 12, khususnya di ayat yang ke-14. Kita belajar mengenai larangan untuk tidak mengutuk orang yang jahat kepada kita. Tepatnya hari ini saya mengajak kepada kita untuk belajar mengenai berkatilah orang yang menganiaya. Firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 14 berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi ayat 12 ini tentunya ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana di sana menceritakan mengenai bagaimana penderitaan jemaat, bagaimana mereka harus berjuang, bagaimana mereka harus saling mengasihi, bagaimana mereka harus saling menguatkan satu sama lain ketika dalam penganiayaan. Dan dalam hal ini di ayat 14 ditekankan dari Rasul Paulus, ya, di mana dikatakan berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah, ditekankan lagi, dan jangan mengutuk. Hal ini tentunya tidak gampang untuk dilakukan oleh setiap kita semuanya, karena tentunya orang yang berlaku jahat kepada kita itu adalah orang yang nyebelin, ya, orang yang membuat kita kayak gerah, orang yang membuat kita akhirnya yang tadinya sejahtera tiba-tiba kehilangan damai sejahtera karena orang yang berlaku jahat kepada kita semuanya. Tetapi dari apa yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu, hal yang ditekankan adalah pengajaran yang ditekankan adalah mengenai pengampunan. Ya, malah di sini dikatakan ayat 14 katakan berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Diminta supaya kita memberkati, melepaskan berkat kepada mereka yang menganiaya. Tentunya apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini berkaitan dengan satu, menjadi berkat, dua, nama Yesus dipermuliakan. Jadi seperti kayak menunjukkan kepada dunia bahwa kalau dunia dipukul, maka dunia akan memukul balik. Itu ajaran ajaran dunia. Tetapi di sini Rasul Paulus mau mengajarkan kepada jemaat di Roma pada waktu itu bahwa kekristenan itu berbeda dengan ajaran dunia. Kekristenan itu mengajarkan mengenai ketika engkau dianiaya, harus belajar untuk memberkati orang tersebut. Mengapa? Karena kita harus memancarkan terang kasih Yesus. Ketika Yesus dianiaya, ketika Yesus mengalami penderitaan di atas kayu salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, mungkin pada waktu itu mereka yang menganiaya jemaat Kristus pada waktu itu berpikir bahwa, ini jemaat yang nggak benar ini adalah kaum pemberontak karena di sini rajanya adalah kaisar, tapi mereka orang Kristen berkata bahwa raja mereka adalah Kristus Yesus. Nah, ya, jadi di sini ada hal yang ditekankan dari Rasul Paulus, ya, bahwa kekristenan itu selalu mengajarkan tentang pengampunan dan berkat. Jadi ketika pada waktu itu mereka dalam penganiayaan, ya, banyak orang yang tidak tahu bahwa mereka sebenarnya melakukan kesalahan. Mereka menganiaya biji mata Allah, orang-orang kudus Allah, orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Nah, ini harus menjadi pelajaran buat kita semuanya. Tentunya tidak mudah untuk melakukan hal ini. Mungkin jemaat Tuhan mengalami yang namanya penganiayaan. Penganiayaan itu sifatnya bukannya fisik saja, bisa saja penganiayaan secara mental, di mana kita tiba-tiba dikhianati, di mana kita tiba-tiba difitnah, di mana kita tiba-tiba mengalami sesuatu yang berat atau tekanan yang berat dari lingkungan kerja kita, sosial kita, dan sebagainya. Nah, jika kita mengalami demikian dan kita tahu siapa orang yang melakukan itu, maka ajaran dari yang Rasul Paulus yang perlu kita pelajari di sini adalah mari kita belajar untuk memberkati mereka. Rasul Paulus pengajarannya tentunya dari Yesus. Yesus sudah menunjukkan bukti bahwa dia bisa melakukan itu, memberkati orang-orang yang menganiaya Yesus. Nah, oleh sebab itu Rasul Paulus juga mempraktekannya dalam penderitaannya. Setelah dia menerima Yesus, dia mengalami penderitaan, dia mengalami banyak siksaan dan sebagainya. Tapi karena dia bercermin dari Yesus, Rasul Paulus memberikan
pengampunan kepada mereka yang menganiaya. Karena Rasul Paulus berharap dengan pengampunan, dengan berkat yang dia lepaskan untuk orang-orang yang menganiaya itu, orang yang menganiaya itu melihat terang kasih Kristus di dalam kehidupan Rasul Paulus. Di mana, oh ternyata orang di dalam Yesus itu lebih mengutamakan kasih. Nah, sehingga orang itu melihat bahwa, oh saya lebih tertarik pengajaran Yesus yang mengasihi dan sebagainya. Jadi dengan sikap kita seperti ini, orang akan melihat betapa hebatnya Kristus dalam kehidupan kita yang bisa mengampuni orang yang jahat terhadap kita semuanya. Oleh sebab itu, mari kita belajar seperti apa yang sudah disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada waktu itu, agar kita memberkati orang yang menganiaya kita. Mungkin tidak menganiaya secara fisik, tapi secara mental itu juga sama saja. Oleh sebab itu, teguhkan dan kuatkan hati kita, terus memandang Tuhan dan minta Roh Kudus menguatkan kita agar kita bisa melepas berkat dan pengampunan kepada mereka yang menganiaya kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa, sebab Engkau telah memberkati kami semuanya dengan firman ini. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi pribadi yang berbeda dengan dunia. Pribadi yang berkaca daripada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika kami mengalami penganiayaan secara mental, secara fisik, atau apapun itu juga Tuhan, kami mohon padamu agar Roh Kudus membimbing kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, memampukan kami untuk kami melepas berkat dan pengampunan kepada mereka yang berlaku jahat kepada kami, sehingga kami boleh mencerminkan kasih Kristus atas kehidupan kami kepada mereka semuanya, dan bimbing kami untuk kami senantiasa taat kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan untuk jemaat Tuhan semuanya dalam segala kondisi mereka, baik masalah ekonomi, kesehatan, keluarga, dan semua Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memegang dan memberkati jemaat Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.